top fucking class. Get it done, boys. Comrade. Di video kali ini kita akan membahas series Peaky Blinders season yang kedua. Season kali ini tentu saja akan melanjutkan petualangan Thomas Shelby dan para saudaranya yang tergabung dalam kelompok gangster bernama Peaky Blinders. Untuk season pertamanya sudah Mimin bahas full episode di video yang sebelumnya. Jadi kalau kalian penasaran, silakan langsung dicek season pertama dulu, baru lanjut ke season yang kedua ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Season kedua ini dibuka dengan memperlihatkan perpisahan antara Grace dan Thomas Shelby. Grace yang ingin Thomas ikut dengannya malah mendapati Chester yang menemuinya sambil menodongkan pistol. Tanpa diduga, Grace berhasil melindungi diri dengan menembakkan pistol yang tersembunyi di dalam tasnya. Dua tahun kemudian, kelompok gangster Peaky Blinders semakin berkembang pesat. Sejalan dengan kejayaannya, Peaky Blinders tentu saja memiliki musuh atau saingan yang semakin banyak. Buktinya, tepat di hari pemakaman Freddie Thorne, salah satu bar milik Peaky Blinders diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun Peaky Blinders tentu saja mengalami kerugian yang cukup besar. Reputasi Peaky Blinders yang dianggap sangat berbahaya membuat Ada Shelby memutuskan untuk keluar dari keluarga Shelby. Ia tidak ingin membahayakan diri dan anaknya, terlebih sekarang ia sudah kehilangan Freddie yang selalu siap menjaganya. Setelah kembali dari pemakaman, Thomas langsung menyelidiki siapa pelaku yang telah menghancurkan bar Garrison. Setelah melakukan sedikit penyelidikan, Thomas dan Bibi Polly menemukan sebuah petunjuk yang mengarah pada sekelompok orang Irlandia yang bernama Black Lion. Tak ingin menunggu lama, Thomas langsung menemui pimpinan dari organisasi tersebut. Di sana ia pun bertemu dengan pimpinan Black Lion yang bernama Irene O'Donnell dan juga salah satu anak buahnya. Thomas langsung melemparkan pertanyaan pada Irene tentang apakah benar Black Lion yang telah meledakkan bar miliknya atau tidak. Bukannya menjawab pertanyaan Thomas, Irene malah meledeknya. Hal itu pun membuat Thomas geram, sehingga ia pun menyinggung masalah internal dari para warga Irlandia. Thomas kemudian menyebutkan bahwa ia mengetahui semua seluk-beluk tentang Irene, yang berarti Thomas sudah lebih dulu menyelidiki Irene sebelum pertemuan itu terjadi. Hal ini sekali lagi membuktikan bagaimana cara seorang Thomas Shelby membuat musuhnya ketar-ketir tanpa perlu memotori tangannya. Karena hal itu, Irene pun mulai sedikit luluh pada Thomas, sehingga ia pun tidak jadi membunuhnya dan menyuruh Thomas untuk mengikuti semua perintahnya. Setelah keluar dari ruangan Irene, Thomas tampak sangat kesal karena ia merasa harga dirinya baru saja diinjak-injak oleh ketua Black Lion. Pada malam harinya, Thomas menyuap seorang kepala polisi untuk memastikan agar wilayah itu bebas dari penjagaan sampai jam 4 pagi. Kemudian si kepala polisi memberikan informasi tambahan gratis untuk Thomas, di mana Chester kini telah diangkat menjadi kepala Departemen Intelijen Rahasia Irlandia dan ia rencananya akan berkunjung ke wilayah itu. Tak disangka Chester ternyata masih hidup, namun ia mengalami cedera parah di kakinya. Di kediaman keluarga Shelby, Thomas dan yang lainnya sedang membahas rencana ekspansi bisnis ke London. Rencana itu sebenarnya tidak disetujui oleh Esme, istrinya John, karena menurutnya ekspansi ke London sangatlah berbahaya.
Dari informasi yang ia dapatkan, peperangan sering terjadi antar gangster. Bahkan tak jarang polisi dan orang asing juga terlibat dalam peperangan tersebut. Ia hanya khawatir jika anaknya akan kehilangan ayah karena ekspansi yang akan mereka lakukan. Thomas yang sudah mempertimbangkan semuanya tidak mendengarkan pendapat Esme. Ia menjelaskan bahwa ekspansi ke London akan tetap dijalankan. Ekspansi itu akan dilakukan mulai besok pagi, bertepatan dengan hari Newmarket, di mana itu artinya semua bos akan datang ke arena balapan kuda. Selain itu, Thomas juga berencana akan memanfaatkan perang antar geng Yahudi dan geng Irlandia demi mengumpulkan sekutu. Dan ia sepertinya akan menargetkan geng Yahudi. Jika rencana ini berhasil, maka Peaky Blinders sudah dipastikan akan menguasai wilayah-wilayah di London. Diam-diam, Thomas juga ternyata sudah mengetahui siapa orang di balik kehancuran Bar Garrison. Ia pun langsung menemui orang itu dan menembaknya di tempat. Singkat cerita, Thomas, John, dan Arthur akhirnya sampai di London. Ketiganya lalu mengunjungi sebuah klub milik keluarga Sabini. Sayangnya di sana, Thomas dan kedua saudaranya mendapatkan penolakan dari pihak Sabini karena mereka berasal dari wilayah yang berbeda. Hal itu pun akhirnya menimbulkan keributan di bar tersebut. Tujuan Peaky Blinders datang ke sana sebenarnya ingin mencari sekutu, bukannya musuh. Namun ekspektasi Thomas ternyata jauh berbeda dari realitanya. Mereka nyatanya mendapatkan penolakan dari pihak keluarga Sabini, di mana hal ini juga berarti bahwa keluarga Sabini telah menyatakan peperangan melawan Peaky Blinders. Di sisi lain, Chester terlihat meminta izin pada atasannya untuk bekerja sama dengan Thomas Shelby. Ia berjanji akan menghabisi nyawa Thomas setelah kesepakatan mereka selesai. Tak berselang lama, para anak buah Sabini mulai melancarkan aksi mereka. Mereka menculik Ada dan mengeroyok Thomas. Untungnya sebelum Thomas benar-benar dihabisi, Chester dan para anak buahnya datang menyelamatkan Thomas. Sementara itu, para anak buah Peaky Blinders juga berhasil menyelamatkan Ada. Setelah Thomas siuman, Chester membahas kerjasama mereka. Ia menegaskan kalau Thomas menolak, maka ia tidak akan segan-segan langsung menghukumnya atas pembunuhan yang ia lakukan tempo hari. Setelah itu, Thomas pun memutuskan untuk berlayar ke London selama 4 hari. Meskipun ia belum pulih sepenuhnya, namun ia memutuskan untuk segera pergi karena takut kelompok Sabini akan kembali menyerangnya. Sesampai di London, Thomas pergi ke Camden Town untuk bertemu dengan ketua geng Yahudi yang bernama Alfie Solomon. Thomas pun mengajaknya bersekutu dan berjanji akan menyiapkan 100 orang pasukan bersenjata dan juga relasi dengan polisi. Mendengar hal itu, Solomon tentu saja langsung setuju dengan tawaran Thomas. Setelah pertemuan itu, Thomas langsung menemui Ada yang kini juga tinggal di London. Ia pun memberikan Ada sebuah rumah mewah yang jauh dari kawasan kekuasaan Sabini. Di kediaman keluarga Sabini, ia memerintahkan seorang polisi bayaran untuk menangkap Thomas yang menurut informannya baru saja mengunjungi markas Solomon. Namun setelah polisi bayaran itu pergi, Sabini juga mengirim bawahannya untuk ikut mengincar keluarga Shelby karena Sabini sudah tidak percaya lagi dengan kepolisian. Di waktu yang sama, Thomas merayakan ulang tahun Bibi Polly dengan memberikannya 1 unit rumah mewah. Selain itu, Thomas juga berencana ingin mencari kedua anak Bibi Polly yang sudah lama menghilang.
Melalui catatan kepolisian, Thomas pun berhasil menemukan keberadaan salah satu anak Bibi Polly. Ia pergi ke kediaman keluarga Johnson yang telah mengadopsi anak sejak lama. Thomas mengatakan pada Nyonya Johnson bahwa ibu kandung Henry sangat merindukan anaknya. Hal itu pun membuat Nyonya Johnson marah dan langsung mengusir Thomas. Sebelum pergi, Thomas pun mengatakan pada Henry bahwa nama aslinya adalah Michael Gray dan ia juga menitipkan alamat Bibi Polly kepadanya. Setelah itu Thomas langsung bertemu dengan Bibi Polly. Ia berkata kalau putri Bibi Polly diketahui telah meninggal dunia, sementara anaknya yang bernama Michael Gray ternyata masih hidup. Mendengar hal itu, Bibi Polly langsung memaksa Thomas untuk memberitahukan di mana alamat Michael Gray saat ini. Namun Thomas menolak memberitahu Bibi Polly karena ia tahu ibu angkat Michael tidak akan mengizinkan mereka. Mereka setidaknya harus menunggu sampai Michael berumur 18 tahun agar ia bisa memilih dengan siapa ia akan tinggal. Sayangnya kerinduan Bibi Polly pada anaknya sudah menggebu-gebu, jadi ia pun sampai menodongkan pistol kepada Thomas. Dan ia juga memaksa Thomas untuk mengatakan di mana alamat Michael saat ini. Thomas yang diancam bersikap sangat santai karena ia tahu Bibi Polly tidak mungkin melakukan hal-hal yang berbahaya. Alhasil, Bibi Polly pun memilih untuk pergi dan menenangkan diri. Pada malam harinya, Thomas meminta Lizzie, sekretaris barunya, untuk mengirimkan surat pada Menteri Churchill. Dalam surat itu tertulis bahwa Thomas kecewa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Chester kepadanya. Sebagai mantan prajurit berprestasi selama Perang Dunia yang mendapatkan medali atas perilaku terhormat, Thomas berharap Chester bisa bersikap lebih baik kepadanya, mengingat ia sudah berkorban banyak untuk negara ini. Oleh sebab itulah, Thomas pun meminta izin pada Menteri Churchill untuk diizinkan mengekspor barang-barang ke beberapa negara seperti India, Semenanjung Melayu, Kanada, dan juga Rusia. Karena dia berencana ingin memindahkan beberapa barang olahan tertentu dari Birmingham ke Poplardo. Menteri Churchill merasa permintaan Thomas tidaklah sulit, jadi ia pun berencana mengizinkan semua permintaan itu. Tak ingin menyerah begitu saja, Chester meminta kepala kepolisian yang sebelumnya disuap oleh Thomas untuk berdalik mengkhianatinya. Keesokan malamnya, bar Garrison akhirnya selesai diperbaiki. Thomas pun mengundang semua anggota Peaky Blinders untuk datang dan berpesta. Malam itu, Arthur sebenarnya tidak mau ikut karena ia merasa malu pada Thomas setelah sebelumnya ia menghabisi seseorang di dalam arena perkelahian. Namun Finn tiba-tiba datang membujuk kakaknya dan ia juga memberikan narkoba untuk Arthur agar ia merasa lebih tenang. Di tengah kemeriahan pesta, Thomas justru merasa sangat kesepian karena ia tiba-tiba teringat pada Grace. Sayangnya kisah cinta Thomas dan Grace harus dikubur dalam-dalam karena Grace diketahui telah menikah dengan lelaki lain dan menikmati kehidupan barunya. Sesampai di rumah, Bibi Polly yang masih mabuk terkejut saat melihat seorang anak laki-laki di depan rumahnya. Anak itu mengaku sedang mencari ibu kandungnya yang beralamat di rumah tersebut. Tak lama kemudian, Thomas, John, dan Arthur datang ke rumah Bibi Polly dan bertemu dengan Michael. Setelah berpisah sangat lama, kini mereka akhirnya bisa bertemu dan saling memperkenalkan diri. Thomas yang khawatir meminta Michael untuk segera kembali pada orang tua angkatnya, mengingat ia masih belum genap berusia 18 tahun. Namun Michael menolak dan merasa akan lebih baik jika ia tetap berada di sana.
Keesokan harinya, Thomas merekrut beberapa pria untuk dijadikan sebagai tahanan untuk memenuhi kuota penghukuman penjara. Salah satu pria yang direkrut oleh Thomas adalah seorang pria yang berpenampilan culun. Setelah itu, Thomas pun bertemu dengan mantan veteran perang bernama Billy. Ia menunjuk Billy untuk memimpin 100 pasukan yang akan membantu gen Yahudi. Di kediamannya, Sabini mendapatkan laporan bahwa mereka belum bisa menghabisi pimpinan pasukan Yahudi maupun keluarga Peaky Blinders. Selain itu, ia juga mendapatkan kabar bahwa salah satu bandar mereka baru saja ditahan. Bandar yang dimaksud adalah pria culun yang sebelumnya direkrut oleh Thomas. Sabini pun meminta agar pria itu segera dibunuh agar Thomas Shelby melihat bagaimana keganasan Sabini. Pada malam harinya, dua anak buah Sabini langsung menghabisi pria culun sesuai perintah. Kejadian itu pun menggemparkan seluruh anggota Peaky Blinders. Thomas kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya untuk sengaja masuk ke dalam penjara dan mencari tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut. Setelah itu, Thomas dan yang lainnya pun menghadiri sebuah acara pelelangan kuda. Tujuan Thomas adalah mendekati kalangan atas pacuan kuda yang bisa dimanfaatkan untuk mengalahkan Sabini. Di acara pelelangan kuda itu, Thomas pun berkenalan dengan seorang wanita yang tampak tertarik kepadanya. Wanita itu adalah seorang janda yang berasal dari keluarga kalangan atas bernama May Carleton. Saat Thomas dan yang lainnya akan pulang, mereka tiba-tiba diserang oleh beberapa anak buah Sabini. Arthur yang sangat emosi tidak sadar menghajar salah satu anak buah Sabini dengan sangat brutal. Keesokan harinya, Thomas bertemu dengan Chester, Irene, dan asistennya. Melihat kedekatan antara Chester dan Black Lion, membuat Thomas yakin kalau Chester dan Black Lion telah bekerja sama untuk meledakkan Bar Garrison. Dalam pertemuan itu, Irene memerintahkan pada Thomas untuk mengeksekusi seseorang. Mendengar hal itu, Thomas langsung menolak dan pergi dari ruangan tersebut. Di luar, Chester berusaha mengancam Thomas dengan izin ekspor yang telah disetujui oleh Menteri Churchill. Thomas kemudian berkata bahwa ia mau bekerja sama dengan Chester, namun anak buah Irene yang ada di dalam ruangan itu adalah seorang mata-mata. Jadi, Chester harus membunuh mata-mata itu terlebih dahulu, barulah Thomas akan setuju untuk bekerja sama. Di Camden Town, Arthur bersama 100 pasukan yang sudah disiapkan menyerbu klub milik keluarga Sabini. Mereka membunuh semua bawahan-bawahan Sabini yang ada di klub itu dan mengumumkan bahwa klub itu sekarang dikuasai oleh Peaky Blinders. Di rumah, Michael menemui Thomas dan mengatakan bahwa ia ingin mendaftarkan diri sebagai akuntan Peaky Blinders. Hal itu tentu saja tidak disetujui oleh Thomas karena ia tidak ingin menyeret Michael ke dalam bahaya. Keesokan harinya, May Carleton mendatangi markas judi milik keluarga Shelby untuk bertemu dengan Thomas. Esme yang ada di sana kemudian bertanya siapa dan apa tujuan May datang ke tempat tersebut. May kemudian menjawab ia adalah seorang pelatih kuda yang akan bertugas melatih kuda milik Thomas. Tak lama kemudian Thomas pun datang dan mengajak May untuk memeriksa kuda miliknya. Thomas memastikan pada May bahwa ia ingin kudanya menang dalam perlombaan nanti. Sebelum mereka berpisah, May sempat bertanya siapa nama kuda Thomas dan Thomas menjawab bahwa kuda itu bernama Grace Secret. Pada malam harinya, Bibi Polly dan Thomas berdebat tentang Michael yang ingin menjadi akuntan bisnis keluarga Shelby. Saat itu, Thomas memastikan pendapat Bibi Polly tentang rencana Michael dan Bibi Polly pada akhirnya setuju jika anaknya mendapatkan pekerjaan tersebut. Thomas berjanji akan menempatkan Michael pada posisi-posisi legal sehingga Michael akan tetap aman dari hukum.
Kesepakatan itu pun membuat Thomas dan Bibi Polly sama-sama puas. Mereka pun mengadakan sebuah pesta untuk merayakan ulang tahun Michael yang ke-18, sekaligus ucapan selamat datang untuk Michael ke dalam bisnis keluarga Shelby. Dalam sebuah rapat, Thomas berencana ingin menyeludupkan beberapa jenis alkohol di daerah-daerah tertentu. Alkohol itu akan dikirim bersamaan dengan suku cadang mobil. Meskipun tindakan itu sebenarnya ilegal, Thomas dan yang lainnya tidak perlu khawatir karena kini mereka sudah memiliki izin ekspor dari pemerintah. Karena setelah ini Thomas akan menjalankan misi yang sangat berbahaya, jadi ia pun menitipkan surat wasiat pada Ada. Meskipun Ada masih kesal pada Thomas karena bisnis ilegalnya, namun Thomas nyatanya membuat dana simpanan atas nama anak Ada Shelby. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk kasih sayang Thomas pada adik perempuan satu-satunya itu. Di waktu yang sama, Sabini menemui geng Yahudi yang telah bersekutu dengan Peaky Blinders. Sabini membujuk Alfie Solomon untuk mengkhianati Thomas, sampai akhirnya kesepakatan pun terjadi di antara mereka. Pada malam harinya, Michael diajak oleh salah satu temannya untuk mendatangi sebuah bar. Temannya yang merupakan seseorang berkulit hitam sengaja mengajak Michael karena Michael adalah bagian dari Peaky Blinders, dan hal itu membuat ia disegani oleh banyak orang. Sayangnya di tengah keseruan mereka, seorang pria mendatangi temannya Michael dan menyuruhnya pergi dari bar itu, lantaran ia adalah seseorang yang berkulit hitam. Michael yang tidak terima lantas menghajar pria itu untuk membela temannya. Perkelahian mereka pun dihentikan oleh si pemilik bar yang menyebutkan bahwa Michael adalah keluarga Thomas Shelby. Pria yang mendengar hal itu pun langsung meminta maaf karena ia tidak tahu tentang hal tersebut. Meskipun Michael sudah memaafkan si pria tadi, namun tidak bagi Arthur dan juga John. Mereka malah membawa para pasukan menuju bar, membunuh si pemilik bar dan membakar bar tersebut. Inilah cara Peaky Blinders menunjukkan pada semua orang kalau mereka tidak akan segan-segan menghabisi siapapun yang berani mengusik anggota mereka. Di sebuah gereja, Chester mengingatkan pada Thomas kalau eksekusinya sebentar lagi akan tiba. Thomas yang mendengar hal itu membalas perkataan Chester dengan berkata, jika ia mati, maka Chester juga tidak akan bisa melihat dunia. Sesampai di rumah, Thomas terlihat menelpon ke sebuah hotel yang ada di New York. Namun saat ia mengangkat telepon itu adalah pria, Thomas langsung menutupnya. Tadi sangka pria yang mengangkat telepon itu adalah suami dari Grace. Walaupun mereka sudah terpisah sangat lama, namun ternyata Thomas masih mengetahui lokasi Grace saat ini. Di tempat lain, Arthur, Billy, dan beberapa anak buahnya terlihat bertemu dengan pimpinan dari geng Yahudi untuk membahas kesepakatan mereka. Di tengah pertemuan itu, geng Yahudi tiba-tiba saja menyerang Arthur dan menembak Billy di tempat. Hal ini terjadi tentu saja karena geng Yahudi telah berbalik dan bersekutu dengan geng Sabini. Mereka kemudian menangkap Arthur sekaligus Michael di kediaman Bibi Polly. Thomas yang saat itu sedang sibuk mengurus kuda di rumah May tidak mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi pada keluarganya. Ia tidak menyangka bahwa geng Yahudi dan Chester akan mengkhianati kesepakatan mereka. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Thomas langsung menemui Chester dan meluapkan kemarahannya. Chester sejak awal memang sudah berencana untuk menghancurkan kehidupan Thomas. Ia tidak pernah berniat bekerja sama dengan Thomas, apalagi mau membantunya. Kini Peaky Blinders benar-benar berada di ambang kehancuran. Pada situasi itu, Grace tiba-tiba menelpon Thomas dan mengajaknya bertemu. Saat itu Thomas menolak karena ia sedang memiliki banyak urusan yang jauh lebih penting. Grace berusaha memaklumi hal itu dan ia akan menunggu sampai Thomas mengabarinya. Di markas, Thomas mendapatkan informasi tentang beberapa anak buahnya yang ditangkap.
Tak hanya itu, beberapa gudang dan usaha milik keluarga Shelby juga telah disita oleh pemerintah. Saat mereka sibuk memikirkan bagaimana solusi dari semua masalah ini, Bibi Polly justru lebih mengkhawatirkan keadaan putranya. Ia tidak peduli lagi dengan nasib Peaky Blinder karena yang terpenting saat ini adalah Michael. Mendengar hal itu, Esme mengusulkan untuk melibatkan Quentin dalam permasalahan ini, dan hal itu disetujui oleh Thomas. Keesokan harinya, Bibi Polly nekat menemui Chester dan memohon kepadanya untuk membebaskan Michael. Berkat usahanya itu, Bibi Polly pun akhirnya bisa membebaskan Michael. Kini setelah Michael dibebaskan, Bibi Polly akan benar-benar menjauhkannya dari semua hal tentang Peaky Blinder. Di rumahnya, Grace berdandan sangat cantik sebelum bertemu dengan Thomas. Ia berkata pada suaminya bahwa ia akan pergi ke London untuk bertemu dengan bibinya. Sesampai di London, Grace dan Thomas bernostalgia tentang banyak hal hingga mereka pun menghabiskan malam yang panjang bersama. Thomas sengaja memberitahukan hal ini pada Chester sebagai balas dendam agar Chester merasa sakit hati. Keesokan harinya, Thomas memerintahkan John untuk meledakkan pintu rumah panglima tertinggi Russell. Hal itu hanyalah permulaan di mana pembunuhan yang sebenarnya akan terjadi di perlombaan pacuan kuda. Sebelum melakukan misi besar itu, Thomas menuliskan sebuah surat. Thomas menjelaskan situasinya tentang misi dari kerajaan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Tak lupa Thomas menyebutkan nama Chester dalam surat itu sebagai seseorang yang mengatur semua pembunuhan tersebut. Thomas kemudian menyerahkan surat itu pada Ada Shelby untuk dikirimkan pada editor New York Times jika nantinya Thomas tidak kembali. Setelah itu, Thomas ditemani oleh pemuda bernama James untuk menemui pemimpin Dian Yahudi, yaitu Solomon. Saat masuk, Thomas terlihat menyembunyikan sesuatu sambil berpura-pura memperbaiki tali sepatunya. Kedatangan Thomas menemui Solomon adalah menawarkan kerjasama. Awalnya Solomon bermain-main dengan tawaran dari Thomas hingga ia bahkan meminta keuntungan 100%. Namun Thomas membalikan keadaan dengan mengatakan bahwa ia telah meletakkan bom di tempat tersebut. Jika Solomon menolak tawaran mereka, maka tempat itu akan diledakkan. Mendengar hal itu, Solomon tentu saja sangat takut sehingga ia pun setuju dengan penawaran yang diberikan oleh Thomas. Di waktu yang sama, Chester menemui 3 pembunuh bayaran yang ia tugaskan untuk membunuh Thomas Shelby. Sementara di tempat yang lain, Thomas mengumpulkan semua anggota Peaky Blinder, termasuk Arthur yang sudah berhasil dibebaskan. Ia menjabarkan rencana yang akan mereka lakukan di tempat pacuan kuda. Tepat di pukul 15.00 nanti, Thomas akan menyiapkan strategi yang akan menyibukkan para polisi di tempat pacuan kuda. Nah, Arthur dan yang lainnya harus memanfaatkan momen itu untuk menghancurkan bisnis keluarga Sabini. Singkat cerita, semuanya pun langsung bergerak menuju ke lokasi pacuan kuda. Sebelum perlombaan dimulai, Thomas sempat bertemu dengan May. Terlihat jelas bahwa May mulai mencintai Thomas. Buktinya, ia rela melakukan apapun demi kemenangan kuda milik Thomas. Dan ia juga ingin Thomas menemuinya nanti setelah perlombaan usai. Thomas yang masih belum jelas bagaimana nasibnya berkata kepada May bahwa apapun hasil perlombaan nanti, hubungan mereka akan tetap baik-baik saja. Saat Thomas akan menjalankan misinya, ia tiba-tiba dihentikan oleh Grace. Grace kemudian berkata pada Thomas bahwa ia telah hamil anaknya. Thomas yang mendengar hal itu tentu saja sangat terkejut. Momen kali ini sangatlah tidak tepat, jadi ia pun menyuruh Grace untuk berkata pada suaminya bahwa bayi itu adalah bayinya. Namun Grace menolak karena ia hanyalah mencintai Thomas. Oleh sebab itulah, Thomas pun meminta Grace untuk menunggu setelah perlombaan pacuan kuda selesai, barulah ia akan memberikan keputusan. Rencananya, Thomas akan meminta Lizzie untuk merayu panglima tertinggi Russell.
Tepat saat Lizzie dan Panglima tertinggi Russell sedang berdua di tempat sepi, Thomas pun datang dan langsung membunuhnya. Thomas keluar dari lokasi kejadian dan berkata pada polisi seolah-olah Panglima tertinggi Russell ditembak oleh orang lain. Akibat hal itu, semua polisi sibuk mengamankan situasi di tempat perlombaan. Dari saat itulah waktunya Arthur dan yang lainnya untuk melakukan misi mereka. Tepat di saat itu, Thomas langsung menemui Sabini. Tentu saja saat itu Sabini tidak dikawal oleh polisi karena polisi sedang sibuk mengawal sang raja dan mengamankan situasi. Tak lama kemudian, Sabini pun akhirnya sadar bahwa anak buah Thomas telah mengamankan semua usahanya. Kini bisnisnya benar-benar sudah hancur. Semua usahanya sudah dikuasai oleh Peaky Blinders yang sudah kembali bersekutu dengan Alfie Solomon. Tak lama kemudian, ketiga pembunuh bayaran yang disewa oleh Chester datang menangkap Thomas dengan berpura-pura sebagai polisi. Di luar, kedua wanita cantik yang sama-sama mencintai Thomas akhirnya bertemu. Grace dan May berusaha saling memprovokasi dengan keunggulan mereka masing-masing. May adalah wanita kelas atas yang akan sangat berguna untuk bisnis Thomas dan Peaky Blinders ke depannya. Sementara Grace, meskipun ia adalah wanita biasa, namun Thomas sangat mencintainya. Buktinya, Thomas menamai kuda kesayangannya dengan nama Grace Secret. Di dalam bilik telepon, Chester menelpon atasannya untuk melaporkan situasi terkini. Tak lama kemudian, Bibi Polly pun ikut masuk ke dalam bilik telepon dan langsung membunuh Chester. Akhir dari perlombaan itu, Arthur, John, dan yang lainnya merasa sangat puas atas semua keuntungan yang didapatkan oleh Peaky Blinders. Namun mereka tidak sadar bahwa Thomas tak kunjung datang. Siapa sangka Thomas dibawa oleh ketiga pembunuh bayaran dan dihadapkan pada liang lahatnya sendiri. Backwoods. So fucking close. Oh, and there's a woman. Fucking everything! Namun saat ia akan dieksekusi, salah satu pembunuh bayaran malah menembak kedua pembunuh lainnya. He has a job for you. Ternyata, ia mendapatkan tugas yang berbeda dari Menteri Churchill. Berkat hal itu, lagi dan lagi Thomas pun berhasil keluar dari ambang kematian. Season kedua ini pun diakhiri dengan memperlihatkan semua anggota Peaky Blinders yang sedang merayakan keberhasilan mereka. Sementara itu, Thomas yang berada di dalam mengungkapkan pada Michael bahwa ia sepertinya akan segera menikah. Dan season kedua pun akhirnya selesai. Wah, kira-kira Thomas Shelby akan menikah dengan siapa ya? Apakah dengan Grace atau justru dengan May? Semuanya mungkin akan terjawab di season yang selanjutnya.